Oke teman-teman, selamat malam. Oke, suaraku itu pelan karena aku rekam video ini jam 1 malam. Jadi kalian harap maklum, dan kalau kurang dengar kalian bisa pakai headset ya, handsfree atau earphone. Oke teman-teman, di masa pandemi ini aku harap kalian semua bisa jaga kesehatan, juga rajin cuci tangan, jangan sering kelayapan. Apalagi walaupun ini adalah new normal, kita tahu semenjak new normal semakin melonjaknya orang-orang yang terkena COVID-19 karena terlalu sepele. Jangan lupa gunakan sanitizer kalau lagi bekerja, menggunakan masker kalau lagi berpergian. Oke, kalian juga jangan lupa bersyukur. Karena apa? Karena kita masih ada yang pada saat ini. Oke, malam ini aku mau bahas sama kalian itu tentang begu ganjang. Apa sih begu ganjang? Mungkin kalian itu tidak akan asing dengan kata begu ganjang, karena begu ganjang ini adalah suatu fenomena yang paling sering diceritakan di tengah-tengah masyarakat, yang apalagi khususnya di Sumatera Utara, yaitu di Tanah Batak sendiri, tanah kelahiran ya juga. Oke, jadi begu ganjang ini adalah hantu yang sangat-sangat viral, hantu yang dikenal orang bisa merenggut jiwa manusia kayak gitu. Jadi begu ganjang ini adalah perpindahan tugas hantu yang dulunya menjaga sawah-sawah masyarakat sekarang menjadi merenggut jiwa-jiwa manusia, bisa dibilang santet. Apakah kalian percaya begu ganjang itu bisa merenggut jiwa manusia atau tidak? Kalian bisa komen di bawah. Oke, yang pertama kita bahas begu ganjang. Begu ganjang merupakan bahasa Batak yang artinya adalah hantu yang panjang. Konon kata masyarakat, ciri-ciri dari begu ganjang ini memiliki tubuh yang panjang, tubuh yang hitam, dan kalau bisa dibilang tinggi ya. Berarti begu ganjangnya bisa menjadi angkatan. Oke, skip. Oke, kita lanjut. Jadi begu ganjang ini memiliki postur tubuh yang sangat menyeramkan. Dia bisa berada di ketinggian-ketinggian, karena semakin kita lihat dia semakin tinggi gitu. Jadi dia itu biasa memakan korbannya dengan cara mencekik leher korban. Jadi kalau orang yang terkena begu ganjang ini biasanya tubuhnya itu biru, ini ada bekas cekikan kayak gitu. Jadi konon katanya begu ganjang ini ketika orang ataupun korban yang bertemu dengan sosok hantu pasti akan sakit lalu mati kayak gitu. Udah banyak sih kejadian-kejadian, tapi ada saja yang mengatakan bahwa begu ganjang itu nggak ada, dia itu hanya mitos kayak gitu. Oke, yang pertama kita bahas adalah asal mula dari begu ganjang. Jadi asal mula dari begu ganjang ini berasal dari anak bayi yang mati sebelum umur 7 hari, lalu bagian organ tubuh dalamnya diambil oleh orang yang belajar ilmu hitam. Jadi anak bayi yang belum berumur 7 hari tetapi sudah meninggal, organ tubuhnya itu diambil oleh orang yang belajar ilmu hitam, lalu dibangkitkanlah organ tubuhnya ini menjadi begu ganjang. Ada juga rumor yang mengatakan bahwa ini adalah anak-anak yang digantung di atas pohon, lalu bekas daripada apa ya, kalau makin lama kan daging ini makin hancur, bekas daripada daging hancurnya dimasukkan ke dalam botol. Ketika melakukan ritual-ritual itu akan digunakan, akan dioleskan, akan dibacakan mantra untuk membangkitkan hantu begu ganjang ini. Begu ganjang ini digunakan masyarakat dulu untuk menjaga tanaman-tanaman supaya tidak sembarangan dicuri orang. Kalau kalian biasa jalan-jalan ke Tanah Simalungun, berjalan-jalan ke Tanah Karo, pedalaman-pedalaman, kita itu nggak bisa ngambil makanan itu sembarangan karena ada penjaganya. Kalau ada penjaganya, kita pasti kalau kita ambil dengan sembarangan, kita pasti akan terkena santet. Kalau ada yang bilang bisa dia merasa kayak lari-lari, padahal nggak lari, padahal dia di tempat-tempat itu aja sampai dia benar-benar capek, sampai tukang ladang datang menghentikan ulah daripada hantu tersebut. Dulu fungsi begu ganjang itu menjaga tanaman, tapi sekarang teman-teman, fungsi begu ganjang itu diganti menjadi menyantet orang-orang. Kalau sirik disantet gitu. Yang kedua, ritual begu ganjang. Jadi orang yang memelihara begu ganjang ini melakukan ritualnya ini sungguh ribet. Orang yang mau melakukan ritual ini pasti menginginkan sesuatu, mau itu kenyamanan, mau itu popularitas, mau itu harta kayak gitu kan. Jadi dia harus mengorbankan nyawa. Itulah makanya begu ganjang ini merenggut nyawa.
nyawa siapa yang bisa diambil. Jadi kalau dibilang dia melakukan ritualnya itu pada bulan purnama, kalau dibilang bahasa Bataknya poltak nih bulan, kayak gitu kan. Jadi dia melakukan ritualnya itu pada bulan purnama dan dia akan telanjang melakukan ritual ini, kayak gitu. Oke, sebelum ritual, aku lupa jelasin, sebelum ritual dia akan mencatat nama lengkap korban di dalam kitabnya, karena dia memiliki kitab ya. Setelah itu dia akan mencatat tanggal lahirnya dengan lengkap. Setelah dia mencatat itu, dia akan melakukan ritual itu. Kenapa aku bilang Baby Ganjang ini memiliki kitab? Pernah ya, sewaktu SMA aku masih ingat sekali, ada satu rumah warga yang digrebek. Dia itu diduga yang megang Baby Ganjang. Jujur teman-teman, aku merinding sekarang karena katanya di kampungku ada yang melihara. Kebetulan 3 rumah dari rumahku kayak gitu. Karena ini jam 1 malam, suara anjing ngaung-ngaung, sebenarnya merinding, tapi ya kita lanjut aja gitu kan. Jadi konon katanya Baby Ganjang ini mengambil nyawa ketika dia sudah mencatat semua nama lengkap korbannya, dan dia bisa saja membuat korban tersebut sakit-sakit dahulu, bisa saja langsung mati gitu. Jadi orang yang sudah terkena Baby Ganjang ini tidak akan tahan melihat matahari. Dia akan mencari tempat tergelap di rumahnya, atau mungkin menutup jendela, atau mungkin itu yang sangat-sangat jahat. Dia juga merugikan orang yang memelihara. Karena apa? Jadi orang yang memelihara Baby Ganjang ini diturunkan. Kalau tidak diturunkan akan berdampak ya pada keturunan-keturunannya. Jadi dia harus diturunkan. Jadi kalau ada yang megang Baby Ganjang ini harus diturunkan. Kalau ada yang dia mau meninggal, dia harus memberikan kepada anaknya. Jadi aku ada kasus banyak sih Baby Ganjang yang paling aku masih ingat itu adalah kasusnya itu di Siantar. Jadi dia itu mau pergi jalan-jalan sama teman-temannya. Jadi ketika pulang jalan-jalan, dia itu udah kena. Jadi sebelum dia jalan-jalan itu flashback, dia sebelum jalan-jalan itu dicakapi oleh orang yang memegang Baby Ganjang ini. Lalu pulang dari situ dia tidak bernyawa lagi setelah di kamarnya, padahal dia sehat-sehat aja loh. Lalu orang curiga dan orang membongkar rumah yang diduga Baby Ganjang, menemukan kitab-kitab dan menemukan sejumlah ritual-ritual. Jadi teman-teman, di sini juga ada yang memelihara, dan baru-baru ini juga kejadian anak yang baru lahir meninggal dunia dengan tubuh yang membiru. Aku masih penasaran apakah Baby Ganjang ini ada atau tidak, karena aku memang tidak pernah melihat, tapi sudah banyak orang yang melihat dia melakukan ritual-ritual. Kalian bisa komen bahwa benar gak Baby Ganjang ini ada atau tidak? Apakah benar setan mampu merenggut jiwa manusia? Bukankah cuma Tuhan yang mampu merenggut jiwa manusia? Kalian bisa komen di bawah, atau mungkin kalian bisa DM aku di Instagram. Oke, sekian pembahasan dari Baby Ganjang. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dukung aku terus.